Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Jana Miani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube tempo.co. Tamu kita hari ini adalah penjabat Bupati Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak La Haruna. Selamat siang Bapak. Siang. Selamat datang di program Teras Negeri Bapak. Sebelum kita memulai perbincangan dengan Bapak La Haruna, saya akan menyampaikan sekilas informasi tentang beliau. Bapak La Haruna adalah putra daerah yang lahir dan tumbuh di Kabupaten Buton, memulai karir di Kabupaten Buton dan dilantik menjadi penjabat bupati pada 28 Mei 2024. Sebelum menjadi penjabat Bupati Buton, Bapak La Haruna adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Buton terkenal sebagai daerah penghasil aspal dan sejalan dengan rencana pemerintah pusat yang akan menyetop impor aspal dalam beberapa waktu ke depan, pemerintah Kabupaten Buton mengupayakan hilirisasi aspal. Baru-baru ini pemerintah Kabupaten Buton mengadakan Lokak Karya Nasional 100 Tahun Aspal Buton untuk menarik minat investor. Dan ada berbagai strategi yang diterapkan oleh Bapak La Haruna dalam mendorong pembangunan di Kabupaten Buton. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung berbincang dengan penjabat Bupati Buton, Bapak La Haruna. Bapak adalah putra daerah Buton. Nah, bagaimana Bapak melihat Buton yang dulu jika dibandingkan dengan Buton yang sekarang, Pak? Ya, makasih banyak, Bu. Buton merupakan bekas daerah kesultanan, memiliki budaya tradisi yang sampai hari ini masih tetap dilestarikan oleh masyarakat. Kesultanan Buton menjadi swapraja pada tahun 1959. Namun nantinya tahun 1960 barulah Bupati Buton dilantik, dan tahun 1960 setelah Sultan Buton berakhir wafat. Ini menandakan bahwa Bupati Buton memiliki keistimewaan dibandingkan daerah swapraja atau kabupaten lain di Indonesia. Pada awalnya Buton terdiri dari 21 kecamatan yang meliputi Bombana, Wakatobi, dan Bobau sebagai ibu kotanya. Pada tahun 2021, kota Bobau mekar dan pada saat itulah Buton memindahkan ibu kotanya di Pasarwajo. Pada tahun 2004, Wakatobi dan Bombana mekar. Dan pada tahun 2015, Buton kembali memekarkan daerahnya yakni Buton Tengah dan Buton Selatan. Kini Buton tinggal memiliki 7 kecamatan, yaitu Wabula, Pasarwajo, Siontapina, Lasalimu Selatan, Lasalimu, dan Kapontori. Dengan wilayah yang tinggal 7 kecamatan ini, paling tidak akan memudahkan kita dalam hal pemerintahan yang potensi yang dimiliki Kabupaten Buton seperti aspal, alam, dan potensi lainnya untuk membangun Buton yang lebih baik. Oke Bapak, jadi perjalanan Buton ini sejarahnya memang panjang ya Pak, dari mulai Ya, kesultanan hingga sampai sekarang ya oh, Pak. Nah, Bapak sendiri kan dilantik mulai tanggal 28 Mei 2024 ya Pak. Nah, apa sih Pak hal pertama yang Bapak ingin wujudkan untuk tanah kelahiran Bapak ini? ya, saya sebagai kepala daerah, saya ingin Buton yang lebih baik. Meskipun pemerintahan ini saya hanya sebentar saja, tapi sebagai bupati, apalagi saya lahir dan tumbuh di Kabupaten Buton, ingin Buton itu lebih baik dari sebelumnya. Promosi potensi daerah terus digalangkan, termasuk memperkenalkan Buton di dunia luar, bahwa Buton kaya aspal alam. Peningkatan PAD dan optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan APBD berdasarkan skala prioritas dalam bangun Buton. Pengolahan keuangan dan aset daerah, perlu kami sampaikan bahwa secara berturut-turut Buton telah berhasil merebut opini wajar tanpa pengecualian WTP sebanyak 11 kali berturut-turut sejak tahun 2015 hingga tahun 2024. Ini menandakan bahwa
dan pengelolaan aset Buton sudah lebih baik, sudah lebih baik. Tinggal proses saja Iya. yang kita permantap lagi. Tinggal dipoles aja ya Ya, Pak ya, nanti ya Pak ya. Baik Pak. Nah, pemerintah pusat sendiri kan sudah menitipkan isu prioritas nih Pak kepada kepala daerah, khususnya penjabat kepala daerah. Nah, mulai dari menurunkan angka stunting, mengurangi pengangguran, mengendalikan inflasi, dan menanggulangi kemiskinan ekstrim, kemudian juga perbaikan pelayanan publik dan sebagainya. Nah, total ada 111 indikator dari Kementerian Dalam Negeri yang kemudian dirangkum menjadi 10 tolak ukur. Nah, kira-kira apa saja upaya Bapak untuk melaksanakan arahan ini, Pak? ya, makasih banyak Bu. Pertama, untuk pengendalian inflasi. Pengendalian inflasi ini setiap hari Senin kita selalu mengikuti rekor tim pengendalian inflasi daerah dengan pemerintah pusat yang dipimpin langsung oleh Mendagri dan ditindaklanjuti dengan pemantauan harga di pasar-pasar oleh tim. Alhamdulillah, Buton terus menekan inflasi pada angka deflasi 0,2%. Menurut penurunan angka stunting, kita baik libat penurunan angka stunting, kita libatkan semua pihak, OPD, PPK, DWP, semua tingkatan dari kecamatan dan desa, semua bergerak. Kita juga menggalangkan pemberian makanan tambahan anak sekolah, tambah anak sekolah, tambah darah bagi siswa putri di SMP dan SMA, menggalangkan posyandu, penimbangan bayi, pemberian bantuan susu, dan makanan bergizi di lokus-lokus stunting, termasuk pemanfaatan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Terus perizinan kita akan percepat. Di sini saya tekankan bahwa betul-betul OPD teknis yang menangani pelayanan seperti dinas perizinan, dinas kependudukan, dan lain-lain. Jika perizinan selama ini diselesaikan 1 minggu, kita upayakan 3 hari harus selesai. 3 hari itu sudah selesai. Dan hari jadi, 1 hari harus selesai. 1 hari juga jam begitu kita teruskan tingkatan pelayanan ke masyarakat dan investor perizinan. Kemudian BMD, saya BMD, saya perintahkan Pemerintah Tirta Takawa menangani pelayanan air bersih masyarakat, dan saya perintahkan untuk tadi berkantor di Bawau, saya pindahkan kantornya di Pasar Wajo. Ini salah satu untuk memudahkan pelayanan dan pelayanan masyarakat dan untuk menghidupkan pertumbuhan ekonomi di Pasar Wajo. Dan pelayanan transparansi daring seperti Maxim, kita permudah izinnya untuk masuk di Pasar Wajo guna menciptakan lapangan kerja dan mempermudah layanan akses masyarakat yang berbasis digital. Dalam layanan digital, saya merintahkan OPD terkait dalam hal ini Dinas Kominfo untuk membuka akses internet gratis khususnya di Kota Pasar Wajo guna mendukung UMKM dan memasarkan hasil produk mereka. Baik, Pak. Tadi saya dengar banyak sekali kolaborasi ya, Pak, untuk bisa meningkatkan, untuk perbaikan stunting dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk di birokrat sendiri, Pak, apa sih, Pak, langkah Bapak agar aparatur sipil negara atau ASN ini mampu berkolaborasi dan bersinergi dalam masyarakat? Nah, mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan desa, Pak. Ya, makasih banyak Bu. Begitu saya berkantor, setelah dilantik sebagai PJ Bupati Buton, langsung saya melakukan rapat koordinasi dengan para Prokimda, para OPD, eselon 3 dan eselon 4, camat, lurah, dan para kepala desa, kepala sekolah, dan kepala puskesmas, serta pejabat fungsional di Buton. Sebab mereka inilah yang menjadi tulang punggung dalam perjalanan roda pemerintahan. Saya semangati mereka, kita untuk satu pikiran, semua komponen yang ada di Buton, agar
memiliki kesamaan pikiran dalam membangun Buton ke arah yang lebih baik lagi. Kita harus bekerja mendisiplinkan pegawai, termasuk menghimbau mereka untuk selalu netral dalam pilkada serentak Kabupaten Buton ke depan. Kita harus memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat tanpa pandang bulu. Baik Pak, berbicara tentang netral nih Pak, bagaimana Bapak menjalankan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien, serta menjaga netralitas para ASN menjelang kontestasi politik daerah dalam pilkada nanti Pak? Ya, makasih Bu. Salah satu pejabat Bupati adalah menyelesaikan pada serentak 2024 sesuai aturan dan perundangan yang berlaku bahwa PNS harus netral. Untuk itu saya menitipkan surat edaran Bupati dan surat himbauan Bupati kepada seluruh ASN dan PNS maupun P3 dan non-ASN untuk selalu netral. Jangan pernah terlibat dengan politik praktis. Dan akan saya beri sanksi tegas, tentu saja sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku. Oke Pak, Bapak kan sudah memimpin Kabupaten Buton ini sudah berjalan sekitar 3 bulan ya Pak ya? 1 bulan, 1 bulan? hampir 1 bulan lebih. Mei, Juni, oh iya benar 1 bulan nih Pak. Apa saja sih Pak tantangan yang Bapak hadapi dalam memimpin Kabupaten Buton dan bagaimana solusinya Pak? Tantangan pertama, masih banyak perangkat daerah yang berdomisili dan tinggal di bawah-bawah. Saya tegaskan semua ASN, utamanya para OPD dan pejabat di bawahnya untuk tinggal di Pasar Wajo. Ini sangat bermanfaat, di samping mempermudah layanan pada masyarakat, juga dapat mendorong UMKM karena para pegawai yang tinggal di Pasar Wajo pasti membelanjakan uangnya di Pasar Wajo. Kendala lainnya adalah masih banyak potensi daerah, utamanya potensi alam dan wisata yang masih tidur. Ini menjadi tugas utama kita semua untuk memikirkan bagaimana manfaat potensi ini dengan mendatangkan investor, termasuk promosi daerah ke depan. Oke baik Pak. Nah kalau di Kabupaten Buton ini kan potensi yang besar itu kan aspal ya Pak, betul ya Pak? Siap. Nah bagaimana pemerintah Buton ini dalam mengelola kekayaan alam, terutama aspal itu untuk menggerakkan roda perekonomian sekaligus membawa kesejahteraan bagi masyarakat? Ya, makasih Bu. Pemerintah Kabupaten Buton terus melakukan langkah strategi dalam hal hilirisasi aspal Buton. Lokakarya Nasional 100 tahun aspal Buton dengan mendatangkan para investor merupakan salah satu langkah untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka mensukseskan gerakan Bangga Buatan Indonesia. Dan pada kunjungan Presiden RI Bapak Insinyur Haji Joko Widodo di Kabupaten Buton pada bulan September 2022 menginstruksikan hilirisasi aspal Buton dan menyetop impor aspal 2 tahun ke depan. Instruksi Presiden itu ditindaklanjuti Pemkab Buton dengan menjalin kerjasama pembangunan aspal Buton dengan beberapa daerah di Indonesia, sehingga memicu peningkatan permintaan aspal Buton. Oke baik Pak, selain aspal nih Pak, di potensi sumber daya alam, nah bagaimana dengan potensi pariwisata sendiri Pak di Kabupaten Buton Pak? Ya, makasih Bu. Kami di Buton memiliki tempat wisata tidak kalah dengan daerah lain. Kami memiliki pantai seperti Lahunduru yang di sekitarnya juga terdapat spot ikan purba, terumbu karang, air terjun, hutan lampu sango, paru-paru dunia, termasuk tambang aspal yang bisa dijadikan sebagai destinasi wisata. Teluk Pasar juga merupakan destinasi wisata yang menjanjikan, terumbu karang yang menjanjikan, ikan mandarin, fish
yang dapat dilihat seperti setiap saat. Buton juga memiliki kekayaan budaya seperti warisan Kesultanan Buton, pesta adat sebagai sampai hari ini masih terus digelar oleh masyarakat adat. Ini juga dapat dijadikan sebagai event untuk menarik wisatawan guna datang di Buton. Buton juga memiliki benteng-benteng yang sampai saat ini masih tetap terjaga. Oke, Pak. Ini kita berbicara tentang pariwisata, tentu nggak lepas dari yang namanya UMKM ya, Pak. Tadi Bapak juga beberapa kali sudah menyinggung tentang UMKM. Nah, bagaimana pemerintah Kabupaten Buton mendorong UMKM agar terus berkembang, Pak? Ya, kami di Buton memiliki kuliner seperti parende dan kasuami. Di Buton juga kini sedang dikembangkan abon ikan tuna, kopi kaongkea, jamente, termasuk tenunan khas Buton. Kita mendorong para pengrajin dan kita daftarkan mereka di hak untuk mendapatkan hak cipta. Promosi-promosi seperti secara nasional, kita galangkan dan mengikuti event-event nasional maupun regional seperti Halo Sutra dan HUT Taman Mini. Di situ kita pamerkan semua kuliner dan hasil-hasil UMKM itu sendiri. Kita juga mewajibkan pembangunan tenunan khas Buton bagi pegawai dan anak sekolah, termasuk masyarakat pada hari Kamis dan Jumat dan hari-hari tertentu. Baik. Ngomong-ngomong soal tenun nih, Pak. Ini Bapak sekarang sedang pakai ikat kepala dari Ya, tenun khas Buton ya, Pak ya? Itu apa namanya, Pak? Dan boleh diceritain, Pak, makna ya. dari tenun itu, Pak? Makasih banyak ya. Ini namanya Kampuru Ibu. Dan ini adalah atribut yang menjadi salah satu ciri khas Kabupaten Kebutonan kami. Sebagai bentuk kearifan budaya, Kampuru adalah sebutan untuk ikut kepala bagi laki-laki yang terbuat dari kain tenun. Kampurui. Ini biasa digunakan pada saat acara kebudayaan dan keagamaan. Saat ini kampurui bukan hanya digunakan oleh para petua adat, tetapi juga anak muda ketika menghadiri acara besar seperti pernikahan, keagamaan, kebudayaan, dan lainnya. Hal ini juga mendorong semakin dilestarikannya produk lokal Sulawesi Tenggara. Ini juga sebagai dukungan bagi UMKM untuk menggunakan produk mereka. Oke, Bapak, menarik sekali obrolan kita pada hari ini dan tidak terasa sudah di penghujung acara, Bapak. Dan pemirsa, kita telah mengenal lebih dalam tentang Kabupaten Buton dan strategi pembangunan di sana. Namun, sebelum saya menutup acara Teras Negeri pada hari ini, kita akan mendengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari Bapak Laharuna. Silakan, Bapak. Ya, makasih banyak. Buton memiliki kandung aspal yang besar di dunia. Ciptaan Tuhan ini hanya ada di Buton. Untuk itu, saya berharap dan tentunya ini harapan masyarakat Buton secara keseluruhan agar aspal Buton ini dapat digunakan di semua ruas-ruas jalan di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih sudah hadir di Tempo dan berbagi informasi di program Teras Negeri ini. Dan pemirsa, demikian bincang-bincang bersama penjabat Bupati Buton, Bapak Laharuna. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Jana Miani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.